Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Baik, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas berdoa bisa dimulai nanti. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga dengan dibacakan doa tadi pembelajaran kita bisa lancar ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong kepada anak-anak sekalian untuk berdiri ya. Berdiri terlebih dahulu. Bisa berdiri. Silakan dilihat kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, saya beri waktu 1 menit untuk membawa ke tempat sampah. Jika tidak ada sampah, pembelajaran bisa dimulai untuk pagi hari ini. Ada atau tidak? Siap. Oke, sekarang bisa dimulai ya pembelajaran. Silakan kita mulai. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi di hari ini kita akan membaca bersama terkait cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma. Kemudian yang kedua yaitu memahami dan menganalisis 7 ciri-ciri membangun cerita pendek sebagai objektif dan kritis. Jadi di sini kita nanti akan membaca bersama cerpennya, kemudian kita akan belajar menganalisis ya sebuah cerpennya. Nah, kemudian saya akan menyampaikan juga untuk asesmen yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu asesmen formatif dan juga sumatif. Jadi asesmen formatif akan saya lakukan secara objektif ketika pembelajarannya sedang dilakukan. Kemudian asesmen sumatif nanti akan saya selipkan pada sesi refleksi. Baik anak-anak, ini saya akan bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian mempelajari unsur-unsur pembangun cerpen di kelas sebelumnya? Kemudian saat kalian membaca sebuah cerpen, sadar atau tidak kalau cerita itu bisa terasa seru karena ada komponen rahasia di dalamnya. Ada yang bisa menjawab? Coba mbaknya dijawab. Saya pernah, Pak, pas SMP kelas 10 dulu itu pernah belajar. Terus komponen rahasia dalam ceritanya itu karakter tokohnya itu gitu, Pak. Oh, baik. Mas nanti bisa coba jawab? Ya, kalau saya pernah baca cerpen yang itu kayak sesuai kehidupan saya, Pak. Oh ya. Nah, jadi cerpen itu bisa terasa hidup karena ada unsur-unsur istri pembangunnya ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke unsur istri tersebut, kita akan mengingat kembali. Yang pertama yaitu pengertian cerpen. Bisa coba dibaca, Mas Nanti. Pengertian cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk prosa naratif yang memiliki alur cerita tunggal dan jumlah kata yang relatif pendek, biasanya kurang dari 10.000 kata. Nah, bagus sekali. Jadi cerpen itu yaitu cerita pendek, salah satu bentuk prosa naratif ya. Jadi bisa dipahami, kita kembali mengingat kembali. Kemudian bisa dibaca selanjutnya ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen memiliki alur cerita yang sederhana, tokoh dalam cerpen terbatas, mengandung pesan moral atau amanat, gaya bahasa yang ringkas. Bagus sekali. Jadi ciri-ciri cerpen bisa diingat-ingat kembali ya. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali apa itu yang namanya ciri-ciri unsur intrinsik dari cerpen. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi yang pertama ada tema. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tema? Saya, tema itu adalah inti cerita pendeknya. Nah, betul sekali. Jadi tema itu yang membuat gagasan utama yang menjadi dasar cerita tersebut. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh dari tema itu apa?
tema sebuah cerpen biasanya apa? Saya, Pak. Ya, apa? Biasanya itu tentang persahabatan gitu Pak. Nah, Teman. bagus, persahabatan. Terus yang lain? Kejujuran. Kejujuran juga bisa. Baik, kita lanjut ke unsur cerpen yang kedua, yaitu ada tokoh. Nah, tokoh di sini dibagi menjadi dua ya, anak-anak sekalian, yaitu tokoh dan penokohan. Dan ada yang tahu tokoh itu apa? Tokoh itu orang yang dalam cerita pendek, Pak. Nah, bisa disebut juga pelaku atau pemerannya. Kira-kira tokoh bisa dibagikan menjadi dua ya, yaitu ada tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Nah, kemudian selain tokoh juga ada penokohan. Ada yang tahu penokohan itu apa kira-kira? Pak, penokohan itu biasanya sifat atau karakter tokohnya. Nah, betul sekali. Jadi penokohan itu sifat dari karakter masing-masing tokoh. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira penokohan itu apa aja? Protagonis, yang lain antagonis, terus ada satu lagi Yang ketiga apa ya, Pak? antagonis. Oke, karena ada dua unsur intrinsik, sekarang lanjut ke unsur intrinsik ketiga, yaitu alur. Nah, di sini alur itu adalah urutan kejadian dalam cerita. Biasanya alur itu ada 3 alur. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis alur? Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, yang ketiga alur campuran atau maju mundur. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur keempat. Nah, unsur keempat ini yaitu ada latar atau setting. Nah, di sini latar itu dibagi menjadi kurang lebih ada 3 ya, kurang lebihnya, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Kira-kira ada tahu latar tempat itu biasanya seperti apa? Lokasi, Pak. Lokasi, biasanya lokasinya terjadi sekolah, terus rumah. Sekarang ke latar waktu, biasanya kalau latar waktu itu di waktu pagi. Terus apa Mas Andi latar waktu? Lalu kemudian ada siang juga, Siang, sore, malam kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada latar suasana. Ada yang tahu latar suasana itu kira-kira apa aja? Jadi latar suasana adalah suasana atau keadaan pada kejadian tersebut. Mungkin bisa sedih, terus senang. Nah, ada yang tahu apa lagi? Kecewa, terus menegangkan, seperti itu ya, dapat dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke gaya bahasa. Yang nomor 5 yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah penggunaan bahasa oleh penulis. Nah, di sini saya akan belajar sedikit, yaitu gaya bahasa itu bisa gaya bahasa yang digunakan sebagai pemanis atau tambahan-tambahan oleh penulis. Biasanya sering disebut juga dengan majas. Nah, nanti kita akan ada sesi lebih lanjut terkait gaya bahasa dengan majas. Karena jika dibahas di sini, maka waktunya akan terlalu panjang. Baik, kemudian yang nomor 6 ada sudut pandang atau point of view. Nah, di sini ada yang tahu ada berapa biasanya sudut pandang yang dipakai oleh penulis? pandang itu ada pandang orang pertama, kemudian yang kedua dan juga yang ketiga. Bagus sekali. Baik, kemudian kita menuju ke unsur intrinsik yang terakhir, yaitu amanat. Di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu amanat? Amanat itu biasanya nilai-nilai dalam cerita, terus ada pesan atau nasihat gitu. Nah, baik sekali. Mungkin ada yang bisa menjawab, kira-kira amanat itu biasanya seperti apa? Pesan yang terkandung dalam cerita itu biasanya seperti apa? tidak boleh mencuri, Tidak boleh mencuri orang tua, orang tua. Jadi seperti itu ya kira-kira. Nah, setelah ini kita akan belajar mengenai cara menganalisis sebuah cerpen melalui unsur intrinsik ya. Nah, gini anak-anak, bayangkan jika di sebuah kelas di suatu sekolahan ada
dua orang yang ingin menyalonkan dirinya sebagai ketua kelas. Nah, saya sebagai pendukung, saya pada awalnya saya memilih siswa A yang menjadi ketua kelas. Nah, tetapi ketika saya menjadi pendukung siswa kelas A, siswa kelas B yang juga ingin menyalonkan diri sebagai ketua kelas, dia menawarkan kepada saya agar saya mendukungnya di kelas B, di siswa B. Nah, ketika saya mendukung kelas B, saya ganti mengolok-olok siswa kelas A. Di situ menurut kalian apa pesan moral yang bisa didapat? Jadi saya ini sebagai siswa yang mendukung plan gitu. Ketika ditawar menjadi tim sukses dari siswa B, saya nurut. Padahal saya di awal saya menjadi pendukung siswa A yang menyalonkan diri. Kira-kira apa? Mungkin bisa dijawab banyak. Bukan dua nggak sih Pak? Nah, betul sekali. Keterkaitan kalau A menjadikan B menjadikan A, terus dia juga nggak punya pendirian gitu. Nah, berarti saya sebagai siswa yang plan tadi tidak punya pendirian ya. Nah, baik anak-anak, saya kira kalian sudah cukup kritis ya. Jadi mungkin gambaran sedikit dari penjelasan nanti untuk mencari unsur intrinsik dari sebuah cerpen itu seperti itu ya. Jadi kita menganalisis bagaimana sebuah cerpen itu dianalisis. Baik, sekarang waktunya kita membaca sebuah cerpen. Anak-anak pada pegang HP semua? Gambar. Nah, silakan dibuka link yang saya kirim. Kita baca terlebih dahulu cerpennya. Kita dibaca bergantian mulai dari masnya satu halaman, kemudian bergantian gitu. Berapa ada Pak? Satu halaman. Halaman. Ya, mohon. Jadi Tukang cukur itu anak bekas pejaten kawasan pinggiran kota Kudus setiap hari kecuali minggu dan hari libur jalan kaki pergi pulang hampir 14 kilo ke sekolahnya. Setelah dasar di jalan Dardas karena banyak jalan menuju ke sekolahnya. Itu bisa memilih jalan nama yang paling disukainya. Kalau perlu dia juga lewat jalan-jalan kecil yang lebih jauh untuk menyenangkan hatinya. Seperti anak lain itu sehari hanya makan satu kali setelah pulang sekolah. Jika seperti anak lain itu tidak mempunyai sandal apalagi sepatu buru-buru pun dengan kaki. Kalau ada guru memakai sorban atau sandal pasti sepatu atau sandalnya sudah lihat. Ini nggak kepanjangan atau Pak kalau selesai sudah. Gak apa, nanti kan kita coba baca dulu, nanti kalau sudah tahu alur ceritanya kita bisa mencoba untuk menganalisis. Pakaian itu demikian juga pakaian teman-temannya serta teman samping tambalan demikian pula pakaian para guru semua pakaian sebentuk warnanya. Dan kalau di meja warnanya sudah agak cerah, tapi dalam waktu singkat lagi kita tahu cara menangkap pelaporan. Orang-orang dia bisa menangkap ikan di sungai tidak jauh dari rumahnya. Pada waktu keluar dari sekolah kadang-kadang itu lewat pasar segar tidak jauh dari stasiun jurusan Pati, Juwana, Rembang dan jurusan Kecamatan Jepara. Di pasar itu dia bisa mengunjungi rumah gula Jawa, gula yang bermanfaat untuk penawar rasa lapar. Di rumahnya ada pabrik bungkil kacang tanah untuk pakan ternak. Kadang-kadang itu suka mengunjungi kelompok bungkil kacang tanah. Itu dia tahu bungkil yang malah bisa menyebabkan sakit perut dan pembunuhan. Saya bisa membuka saya bisa di rumah kalau beras pagi habis saya begitu. Salah satunya anak ayah dan ibunya maka berseru dan kalau berseru habis mereka makan kedelai potong. Pada suatu hari itu kita pulang dan melewati dari wilayah kampung kaki Reman, orang laki tua yang selalu memakai dari Jawa di kepalanya itu dipanggil oleh kakek Reman itu diberi makan lalu seperti biasa disuruh membersihkan rumput di karangan belakang kedai. Kakek Reman bertanya, kita wah apa kamu tidak melihat seorang lihat tukang cukur di bawah pohon cemara? Kakek Reman membuka mobilnya lalu menyebutkan belakangnya ini sambil memberikan sambutnya tanpa bersuka atau lupa biasa tapi apa saja. Silakan. Sampai Reman bercerita untuk diketahui dari mana asal usulnya. Tiba-tiba pada suatu hari ada tukang cukur di bawah pohon cemara
lapangan pakai leman yang pernah dicukur di situ, 3 orang telah melukai kepalanya. Tukang cukur selalu minta maaf, katanya tanpa sengaja, tapi semua korban jadi tukang cukur itu memang sengaja melukai mereka. Tukang cukur berkata latar dengan pakai leman, tukang cukur adalah pekerjaan yang paling mulia. Hanya tukang cukurlah yang tak memegang kepala orang lain. Kalau bukan tukang cukur, pasti orang di pegang kepalanya merasa terhina dan marah. Keesokan harinya ada sesuatu yang baru, yaitu kedatangan seorang gadis baru bernama Dasuki. Kabarnya datang dari sebuah kota besar. Entah mana. Sekolah kita mempunyai 6 kelas, mulai dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Jumlah guru ada 8, terdiri dari 6 guru kelas, 1 wakil kepala sekolah dan 1 kepala sekolah. Kalau ada guru kebarengan, mereka menggantikan guru yang datang. Karena cuma guru datang, Dasuki masuk ke semua kelas dan guru kelas yang memasuki kelasnya Dasuki ke pelajaran Dasuki. Dasuki terus menekankan bahwa yang paling hebat di dunia adalah Rusia. Semua kota dan desa di Rusia sebuah besi. Semua penduduknya bahagia, makannya enak sampai kenyang. Lihat kedua itu, kata Dasuki sambil mengangkungkan tangannya ke arah jalan yang bebas. Bila itu dia, kudanya kencing dan gerak sambil lari, kotor. Di Rusia semuanya sudah diatur dengan cermat. Tidak mungkin ada kuda kencing dan gerak sampai di sini. Lalu Dasuki menyambung ceritanya dengan kehebatan daripada Maya Rusia. Banyak murid yang terkagum kaku, mulutnya tak mengalir. Ada juga guru yang kagum, ada juga guru yang tersenyum-senyum di daerah, dan ada guru yang pura-pura mendengarkan Dasuki dan pikirannya membayangkan makanan enak seperti yang diceritakan Dasuki. Hanya beberapa guru saja Dasuki mengajar, sesudah itu dia pergi dan tidak pernah kembali. Pada suatu hari dalam perjalanan pulang, itu sengaja melewati jalan yang banyak pohon kemarannya. Dari kejauhan, tampak tukang cukur itu sedang berbicara sendiri. Wajahnya memaki-maki, begitu balik Tito, tukang cukur memanggil Tito. Sini kamu kalau tukang cukur, saya cukur tukang cukur jalan dan mendekati itu pergi seperti patung. Lalu begitu tukang cukur jalan keluar dengan tukang cukur. Tukang cukur menolak ingin mengajar, tapi kemudian berhenti sambil memaki-maki. Berdatangan dan mana-mana terasa panas dan serba mengancam. Hanya antara memakai bumerang bertangan entah dari mana orang-orang yang terkait orang Indonesia. Mereka berjalan masuk keluar kampung dan menggunakan bergerombol di daerah Sandurap atau Selacur di Wilayah Timur. Kemudian beberapa kali selama beberapa jam terdengar dan bertimbangan. Dari mengenai cerita mengenai rakyat orang dulu dan mengenai makin orang jelas. Atau orang Indonesia yang ada dari belakang ini yang minta uang dari orang miskin bukan. Ada sebuah mengenai orang tersebut. Khususnya untuk kemenangan memajukan. Maksudnya berbagai negara negara menanyakan dalam masalah dengan negara dengan lain masalah daerah dalam mengajar dulu dan beberapa orang yang menanyakan tidak. Intinya itu mengikuti mereka. Mereka sama mereka terbuka mereka berada di dalam bersembunyi dari semasa
tangan di sini. Beberapa bagian lintas berjalan tidak hujannya berubah, tapi hanya teman-teman tertentu. Kemudian rumah kita juga tertanam beberapa peluru. Ayah kita segera maju kita dan ibunya lari dari pintu belakang menyeberang jalan masuk ke sebuah rumah. Ibu itu mengungsi ke rumah Pak Ruslan sahabat ayah itu. Warga Ruslan menyambut mereka dengan baik, memberi mereka makan ekor untuk berpikir kalau aku meledak dan juga mengambil. Mereka bertahan di tempat penyumbang bawah tanah hampir 2 hari tanpa makan. Ruslan membagikan pil untuk membawa perutnya. Ayahnya sekitar jam 3 siang naikkan kepada di banyak ranger dan tentara pelarian kecil memasuki kota Kudus dan arah kota Demak. Kota Kudus dan seluruh daerah pinggirannya ditutup pasukan Belanda. Selama hampir 1 minggu, Kudus bagikan utama. Warga Ruslan meninggalkan rumahnya entah pergi kemana. Tentara-tentara Belanda masuk ke kampung-kampung menangkap semua pemuda yang mencurigai lalu dibawa entah kemana. Setelah karantina, Bo mulai sekolah dan seperti biasa dia berjalan kaki makan hanya sekali sehari dengan ada waktu pulang mengisirkan dari kantor yang berbeda-beda. Terus hari ketika itu pulang dan situasi jalan pertanyaan di jalan bimbingan lalu dengan sikap kita menuju ke sekolah sekolah bersembunyi. Jalan itu dibawa oleh orang pakaian antara Belanda yang mengalami berbeda sekolah yang tidak bisa sebenarnya. Ini setiap malam berpergerakan dari dia soal Indonesia masuk kota dan hari jalan sampai masuk SMP tidak jauh dari lalu Indonesia dengan bila sementara nanti balik dan masuk antara Indonesia dari sekian banyak warga saudaranya kebanyakan daerah yang menurut kita mengenal perangkat sekolah dan dari hasil operasi menjadi Belanda orang Indonesia mampu Belanda bagaimana harus dikawal dari saudara yang bersama bahwa mampu Indonesia di Indonesia kan bisa naik kelas 2 serta menaktifkan skin mental dari semua mengarah Indonesia dan membawa senapar umum disebut dengan bagian kita seluruh bagian seluruh baik di antara mereka beberapa di kawasan seluruh suasana makin hari makin seram sekarang ini sekitar dari malam itu berlaku mendengar penekanan makin bisa dari mengajar dan pagi sekarang itu berjalan di sekolah kita bukan kelurahan itu di saya itu jadwal dari Amerika lagi selanjutnya kita ada dari berkas pabrik dan sebagai mereka di motor menuju ke arah rumah dan baru itu bertahun mereka itu setelah antara ini dan bahasa Indonesia dan orang depan bisa menjadi yang ketika dari berkas pabrik apa sudah banyak orang berburu di sana semua mari antara yang terbangun tapi sudah dianggap keluar dibandingkan itu jalan baik dan jalan bukan bersama. Baik, terima kasih ya anak-anak. Nah, karena kita sudah membaca cerpen Tukang Cukur Karya Dharma secara bersama-sama, di sini saya akan membagikan ke kalian sebuah EKPD ya. Karena di sini anak-anak murid lainnya banyak yang tidak masuk, jadi di sini saya akan memberikannya secara mandiri-mandiri ya. Nah, bisa dibagi terlebih dahulu sebelum saya berikan. Jadi di sini ada panduan untuk cara mengerjakan LKPD-nya. Jadi nanti bisa dibaca, kemudian nanti di halaman ketiga bisa dijawab dari analisis cerpen yang telah kita baca bersama-sama tadi ya. Mungkin saya akan membagikannya. Nah, bisa dipahami terlebih dahulu ya. Nanti mungkin jika ada kesulitan bisa angkat tangan. Baik anak-anak, karena waktu saya kira sudah cukup, jadi di sini saya akan memanggil kalian satu persatu. Jadi nanti yang pertama saya akan meminta kalian untuk mempresentasikan jawaban Anda. Yang pertama bisa dari Mas Latif dijawab secara singkat ya. Jadi Mas Latif menganalisis unsur nomor 1 sampai nomor 3 ya. Silakan dibaca secara singkat. Apa hasil jawabannya? Untuk kan ada tema Pak, itu temanya perjuangan hidup di tengah ketidakpastian situasi politik negara. Untuk penjelasannya itu berfokus pada Dito, dia itu seorang yang miskin bertahan hidup di tengah-tengah pergolakan politik Indonesia. Untuk bapak dan penampakannya tokoh utama itu ada Dito. Dito kan anak baik, jadi termasuk ke penampakan yang protagonis. Nah, terus ada Tukang Cukur antagonis karena sifatnya sejati, oportunis sejati
kakek Leman itu figuran, Dasuki itu figuran, dan ayah ibu itu figuran karena cuma lewat gitu Pak ceritanya. Terus untuk alurnya itu alur maju, karena di sini diceritakan tentang sejarah yang runtut dari sekolah dasar sampai potensial TKI Madiun. Baik, terima kasih Mas Natis. Kemudian yang kedua saya minta Mbak untuk mempresentasikan unsur estetik dari nomor 4 sampai nomor 7 yang bisa dipresentasikan secara singkat. Yang keempat itu ada latar Pak, kan tadi ada 3 latar ya Pak, ada latar tempat, waktu sama suasana. Yang di tempat itu di rumahnya Tito, pesantren, terus jalan Mendes, terus tempat tukang cukur di Grogol Cemara, sama kedai kambing punyanya kayak Eman. Terus itu ada latar waktu yang sekitar kita mulai tahun 1948 hingga Desember, kalau nggak salah Desember 1949 Pak. Lalu ada latar suasana, jadi latar suasana itu mencekam, ketakutan, ada kelaparan juga, kita pas kelaparan juga, namun tidak pasien ada penanganan juga, perangnya terus meneruskan. Lalu yang kelima ada gaya bahasa. Ya, gaya bahasa ini dari pengarang Dharma itu menggunakan gaya bahasa yang realis, juga relatif dan juga deskriptif dalam menggambarkan situasi sejarah dan kemiskinan dengan apa adanya. Lalu juga menggunakan bahasa Jawa daerah seperti Bulan Benter, Ude, Sandulo, Kodong, seperti itu. Jadi ada lokalan kuat yang ada pada cerita. Lalu ada sudut pandang yang kanan itu cerita ini menggunakan sudut pandang orang logika serba tahu, karena dia menggunakan kata dan itu atau dia jadi tidak melawan saya atau aku gitu. Tapi dia juga tahu tentang sejarah tokoh lain, mengetahui tokoh-tokoh lain juga. Lalu yang ketiga itu ada amanat. Amanat ini itu ada tentang dalam konflik itu mesti ada orang yang seperti tukang cukur atau dan perusahaan yang memang tidak memiliki kesetiaan Pak. Dan juga mereka memanfaatkan keadaan berbeda-beda untuk keselamatan diri sendiri. Oke, bagus sekali ya jawaban Anda sekalian. Jadi di sini saya kira kalian sudah memahami bagaimana cara menganalisis sebuah cerpen dengan baik ya. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Itu cerpen adalah bentuk prosa naratif dengan alur tunggal dan jumlah kata pendek. Unsur-unsur utama dalam cerpen meliputi tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gambar. Pemahaman struktur ini dan langkah penulisannya penting karena menulis cerpen yang menarik dan mudah dipahami. Melalui pembelajaran cerpen, siswa dapat menganalisis dan menghasilkan karya cerpen dan berkualitas. Nah, sebelum saya tutup sebagai yang telah saya sampaikan di awal, jadi sebagai penilaian atau asesmen sumatif, di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan refleksi. Yang pertama untuk Mas Nadir, mungkin bisa dijawab dari ketujuh unsur intrinsik tadi, manakah menurut Mas Nadir yang sulit untuk dikerjakan atau dianalisis? Silakan alasannya. Menurut saya itu tema Pak, karena temanya itu di sini kan terlalu kompleks Pak, jadi saya masih kesulitan menentukan tema yang benar. Nah, karena Mas Nadir kesulitannya di tema, mungkin pertanyaan kedua yaitu kebalikannya. Menurut Mbaknya, apa unsur estetik yang paling mudah untuk dianalisis dari LKPD tadi? Itu lebih ke alur sama latar Pak, karena alurnya itu maju Pak dari Tito mulai tahun 1948 hingga pasca perangnya itu. Juga latarnya itu juga jelas, dia menyebutkan di rumah Tito, di bawah Cemara, di kedai kambing itu juga. Nah, bagus sekali ya anak-anak sekalian. Jadi berdasarkan penilaian sumatif dari refleksi tadi, saya kira anak-anak semua sudah paham dan juga bisa menganalisis cerpen secara lebih mendalam lagi ya. Mungkin nanti di rumah bisa dipelajari lebih lanjut bagaimana cara menganalisis dan benar. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya tadi dibuka dengan doa, sekarang ditutup dengan doa dan
ditambah untuk mendoakan teman-teman kita yang tidak hadir untuk diberi kesembuhan ya, karena tadi banyak yang sakit juga. Mungkin ketua kelas bisa dipimpin. Sebelum akhir pada bagian ini berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.